Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini menggambarkan sebuah situasi yang sangat manusiawi dalam kehidupan para murid Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan, kabar besar itu ternyata tidak langsung diterima dengan mudah oleh para murid. Injil Markus merangkum peristiwa ini dengan sangat singkat, tetapi di dalamnya tersimpan suatu kenyataan yang cukup mengejutkan. Para murid yang telah dipilih sendiri oleh Yesus, yang selama ini berjalan bersamanya dan berkali-kali menyaksikan mujizatnya, justru mengalami kesulitan untuk percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Saudara-saudari, Maria Magdalena datang membawa kabar bahwa ia telah melihat Tuhan yang bangkit. Ia adalah saksi yang dapat dipercaya. Demikian pula 2 murid yang kembali dari Emmaus. Mereka dengan jujur menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka di jalan dan dikenal ketika memecah-mecahkan roti. Namun meskipun kesaksian itu datang dari orang-orang yang dekat dengan mereka, para murid yang lain tetap merasa sulit untuk percaya. Hati mereka masih dipenuhi kebingungan, ketakutan, dan keraguan. Saudara-saudari, situasi para murid ini sebenarnya sangat dekat dengan pengalaman kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, iman tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada saat-saat ketika kita juga mengalami keraguan. Ada pelbagai hal yang dapat melemahkan iman seseorang. Di zaman sekarang banyak orang tidak mendapatkan pengajaran iman yang cukup. Katekese seringkali kurang mendalam atau bahkan hampir tidak ada. Selain itu, budaya sekuler yang sangat kuat sering mendorong orang untuk hidup seolah-olah Tuhan tidak penting lagi. Tidak jarang pula muncul sikap permusuhan terhadap iman Katolik di tengah masyarakat. Selain itu, pengalaman hidup yang menyakitkan juga dapat mengguncang iman seseorang. Ketika seseorang mengalami kehilangan, penderitaan atau luka batin yang mendalam, ia bisa mulai bertanya-tanya di mana Tuhan berada dalam hidupnya. Belum lagi ketika muncul skandal atau dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman, bahkan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan. Semua hal ini dapat mengaburkan pikiran dan membuat hati menjadi gelap sehingga iman terasa melemah. Saudara-saudari, namun gereja mengajarkan bahwa iman sebenarnya adalah sebuah karunia dari Allah. Iman adalah kebajikan yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri di dalam hati manusia. Walaupun demikian, karunia itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Iman perlu dipelihara, dirawat, dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika seseorang merasa imannya mulai lemah, hal yang paling penting adalah kembali datang kepada Tuhan dan mohon pertolongannya. Tuhan selalu mendengarkan doa orang yang dengan tulus berkata, "Tuhan, tambahkanlah imanku." Ketika Yesus akhirnya menampakkan diri kepada para murid, Ia menegur mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah menyaksikan kebangkitannya. Teguran ini bukan sekedar kemarahan, melainkan sebuah pengajaran penting. Iman selalu bertumbuh melalui kesaksian. Kita percaya kepada Kristus karena ada orang-orang yang terlebih dahulu menyampaikan iman itu kepada kita. Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup, kita sebenarnya dikelilingi oleh banyak saksi iman. Gereja memiliki begitu banyak santo dan santa yang sepanjang hidupnya memberikan kesaksian tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ada juga para doktor gereja yang dengan kebijaksanaan mereka membantu menjelaskan kebenaran iman. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga memiliki keluarga, sahabat, dan pembimbing rohani yang dapat membantu kita ketika iman kita mengalami kegoncangan. Karena itu ketika seseorang mengalami keraguan atau bahkan krisis iman, ia tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Justru pada saat seperti itulah kita dipanggil untuk mencari bantuan dari sesama orang beriman, untuk berbicara, meminta nasihat, dan bersama-sama berdoa. Melalui dukungan komunitas dan melalui karya Roh Kudus, iman yang sempat goyah dapat dikuatkan kembali. Saudara-saudari terkasih, hal yang sangat menarik dari Injil hari ini adalah bahwa para murid yang baru saja ditegur karena kurang percaya justru langsung menerima perutusan dari Yesus. Yesus mengutus mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu para murid menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum mengutus mereka. Ia mengutus mereka apa adanya dengan segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Perutusan yang sama sebenarnya juga diberikan kepada kita melalui sakramen baptis. Melalui baptisan, setiap orang Kristen dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus, yaitu mewartakan kabar gembira keselamatan kepada dunia. Panggilan ini berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian, entah seseorang itu kaya atau miskin, berbakat atau sederhana, kuat atau lemah, semuanya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudari, iman tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan hanya sebagai urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Iman selalu memiliki dimensi kebersamaan dan perutusan. Ketika seseorang sungguh percaya kepada Kristus, iman itu secara alami akan mengalir keluar dan menyentuh kehidupan orang lain. Kehadiran seorang beriman yang hidup dalam kasih, kesabaran, kejujuran, dan pengharapan dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa perjalanan iman seringkali dimulai dari keraguan, tetapi tidak berhenti di sana. Tuhan dengan sabar membimbing kita melalui saksian gereja, melalui dukungan semua orang beriman, dan melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Dari iman yang mungkin masih rapuh, Tuhan perlahan-lahan membentuk kita menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Karena itu ketika kita merasa iman kita lemah, janganlah kita putus asa. Datanglah kepada Tuhan dan mohonlah dengan rendah hati agar Ia meneguhkan iman kita. Sebab Tuhan yang sama yang meneguhkan para murid dahulu juga terus bekerja dalam hidup kita sekarang, membimbing kita dari keraguan menuju iman yang lebih dalam, dan dari iman menuju keberanian untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda